Elshinta Bandung News and Talk. Pendengar, seperti janji saya 1 jam yang lalu, pagi ini kita masih akan membahas berkenaan dengan Hari Diabetes Dunia atau World Diabetes Day 2025 yang diperingati setiap tanggal 14 November. Melanjutkan pembahasan bersama dengan Dr. Ervita Ritonga Rabu kemarin. Kali ini topiknya adalah dari rumah tangga hingga lingkungan kerja, benteng pencegahan diabetes. Dan sudah hadir narasumber kita pagi hari ini, staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RSUP, Dr. Hasan Sadikin Bandung, Dr. M. Iman Pratama Putra, SPPD. Selamat pagi, Dr. Iman. Selamat pagi, Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda ya? Kelihatannya masih muda ya. Oh gitu ya. Mau spill nggak berapa usianya? Mau 40. Awet muda luar Iya, biasa. insya Allah, Mbak Eni. Macet, dokter. Macet. Gitu ya. Iya. Dari tulisan bawah batu tadi. Terus bawa batu. Oke. Kita masih bahas soal diabetes kemarin sama dokter Ervita. Iya, betul. Banyak hal yang dibahas dan kita lanjut nih part 2 ya. Iya. Iya, Mbak Heni setuju. Oke. Apa ya yang mau kita bahas ya kalau dari sisi dari rumah tangga hingga lingkungan kerja? Kita mau ulangin dulu deh soal gejala awal dan faktor resiko diabetes. Iya, jadi terima kasih Mbak Heni, pendengar Elshinta. Jadi tiap tahun nih kami mendapatkan tema yang berbeda untuk World Diabetes Day. Oh gitu? Iya gitu. Jadi tahun ini tuh untuk Hari Diabetes Sedunia itu temanya adalah diabetes dan lingkungan kerja. Temanya kurang lebih itu. Kenapa itu temanya? Itu jarang dilirik sebetulnya. Ya. Karena kita biasanya melihat lingkungan kerja itu hanya sebagai ya rutinitas biasa gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu bisa jadi menjadi faktor risiko untuk terjadinya diabetes, atau bahkan ya sesuai dengan tema kita hari ini bisa justru menjadi benteng pertahanan untuk supaya tidak terjadi diabetes gitu. Nah, kembali kenapa menjadi masalah, karena prevalensi diabetes ini terus meningkat. Jadi untuk sekarang aja itu prevalensi itu sekitar 10-11% untuk diabetes. Artinya dari setiap 10 orang itu pasti ada satu yang diabetes. Iya. Dalam konteks rumah tangga, berarti di keluarga. Misalnya di lingkungan rumah saja. Misalnya di rumah itu ada 10 orang. Berarti kemungkinan besar ada 1 orang yang diabetes. Begitu juga kalau kita lihat di lingkungan kerja yang mungkin lebih banyak. Mungkin dari 100 mungkin 10 ada yang diabetes. Nah, kenapa kita melihat bahwa keluarga ini bisa menjadi benteng pertahanan? Karena keluarga ini menjadi salah satunya adalah yang tadi Mbak Heni sebutkan, faktor risiko gitu. Kalau kita lihat dari sisi medis, memang kalau ada keluarga yang diabetes, keluarga inti itu misalnya ada saudara kandung atau ada orang tua dengan diabetes, berarti kita itu lebih berisiko untuk terjadinya diabetes. Itu sampai 5-6 kali lipat risikonya lebih tinggi. Itu bukan hanya masalah genetik sebetulnya kalau dari sisi keluarga, tetapi bagaimana dengan pola kehidupan sehari-hari di keluarga tersebut. Bagaimana dengan pola makannya, pola dietnya, apakah keluarga tersebut secara aktif gitu ya, aktivitasnya tinggi gitu di rumah gitu, atau memang ada rutinitas olahraga atau tidak. Itu yang akan membentuk orang-orang tersebut atau individu itu menjadi apakah dia berisiko, atau justru lingkungan keluarga yang baik justru akan menjauhkan dia dari risiko untuk terjadinya diabetes. Itu dari sisi keluarga. Nah, kalau kita lihat dari lingkungan kerja, apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko diabetes? Ada. Salah satunya adalah ini penyiar. Kenapa? Karena lebih banyak duduk kan sebetulnya ya. Oh, gitu. Iya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sedentary lah kalau kita lihat ya. Jadi sedentary itu jarang bergerak, jadi lebih banyak duduk gitu aktivitasnya untuk olahraga. Aktivitas untuk pekerjaannya lah gitu ya, lebih banyak di belakang meja, lebih banyak duduk, artinya kan tidak aktif gitu. Nah itu otaknya aktif, aktif benar. Terus ya. Tapi badannya kan lebih cenderung tidak aktif ya. Jadi Stuck itu bukan berarti akan pasti terjadi diabetes, tidak, tetapi lebih tinggi risikonya ya ketika
di luar pekerjaannya tidak diimbangi dengan aktivitas yang lebih banyak atau ada rutinitas olahraga seperti itu. Pekerjaan yang sifatnya lapangan mungkin akan lebih kecil risikonya karena lebih banyak aktivitas atau bergerak. Nah, Yang sih? ya mungkin ya, ini mungkin ya salah satunya. Yang kedua adalah lingkungan pekerjaan tuh artinya bagaimana dengan mitra-mitra kerjanya gitu. Oh, ngaruh juga. Oh, ngaruh juga gitu. Bagaimana misalnya harus ada minuman yang manis, ada kopi yang manis tiap hari gitu. Ya, misalnya. Nah, itu kan jadi berisiko gitu. Iya deh. Ya, gitu. Jadi kami mengangkat tema ini karena yang sering diangkat kan dari sisi bagaimana individu tersebut supaya bisa mencegah secara individu ya, secara pribadi gitu. Tapi ternyata keluarga dan lingkungan kerja juga memiliki peranan yang penting gitu. Jadi kalau dari sisi keluarga ya otomatis kepala keluarganya lah yang harus melihat bahwa wah ini kayaknya risiko diabetes nih gitu. Di lingkungan kerja juga pemimpin kerjanya juga harus melihat ini kayak risiko diabetes nih pekerjaannya gitu. Jadi gimana caranya harus misalnya ada kegiatan yang bisa meningkatkan aktivitas gitu, atau ada apapun lah, misalnya ada pola makan yang mungkin lebih sehat dan lain-lain gitu ya, atau cemilan-cemilan yang disediakannya mungkin yang lebih sehat gitu. Jadi dan kalau saya suka menganalogikan pada zaman tahun 2020 pernah kena COVID Mbak Eni? Pernah. Kalau kena COVID pasti ditanya kan? Apa tuh? Siapa lagi yang kontak? Oh, sebelum kena COVID kontak dengan siapa gitu? Iya gitu. Oh ya, iya, betul. Atau misalnya kalau misalnya sudah itu. ada COVID, sudah kontak dengan siapa lagi nih gitu. Ya. Saya suka menganalogikan ini buat diaplikasikan ke diabetes. Ketika kami bertemu dengan pasien yang diabetes, ini keluarga ada siapa aja nih? Gitu ya. Intinya yang ada di keluarga inti gitu ya. Keluarga intinya ada siapa aja gitu kan? Ada nggak riwayat orang tua dengan diabetes? Kalau misalnya orang tua punya anak nggak gitu? Anaknya gimana sekarang ya? Ada risiko nggak diabetes, misalnya anaknya gemuk dan lain-lain gitu? Nah itu kita selain mengedukasi pasien tersebut, kita juga wajib mengedukasi keluarganya yang kira-kira mungkin berisiko gitu ya. Pun kita tanya juga apa pekerjaannya gitu. Iya, gimana pekerjaannya? Kerjanya apa gitu. Histori dari pekerjaannya jadi ngapain aja ya. Karena kadang-kadang kami itu pernah punya pasien ini mungkin banyak contohnya ya, tapi ada contoh satu pasien dia di lingkungan rumahnya oleh istrinya lah dalam katakan ini ya, sudah menjaga gitu makanannya di rumah tuh. Dok, saya tuh di rumah udah makannya udah sehat, vegetarian lah ya. Pokoknya gitu dijaga lah, nggak pernah ada minuman manis-manis. Tapi saya nggak tahu nih kalau di kerja bapak dia suka nyemil apa aja gitu. Nah artinya lingkungan kerja juga penting gitu. Jadi ini dua hal yang kita nggak bisa abaikan. Betul, kita nggak bisa pisahkan, kita nggak bisa abaikan gitu, karena itu akan membentuk individu tersebut apakah dia akan menjadi diabetes atau tidak. Sebentar, Ya. Ini sama halnya dengan ketika seorang ibu membekali anaknya dengan makanan sehat. Iya. Tapi ketika istirahat jajannya Iya kan? Itu dalam lingkungan sekolah berarti ya. Beli Orson, beli apa itu, aduh, ngeri juga ya. Tetapi kalau misalnya mindset itu sudah dipupuk dalam tingkat keluarga, anak itu juga akan jadi membenteng diri sendiri gitu. Misalnya dia melihat, saya katakanlah orang tuanya aktif misalnya olahraga seperti itu ya, atau menjaga makan makanan sehat, itu akan menjadi figur gitu ya buat si anak membentengi. Iya sih. Ayah ibu saya juga kan kayaknya makannya juga dijaga. Oh, ayah ibu saya juga kayaknya aktivitasnya tinggi, rajin olahraga misalnya seperti itu, dan mungkin menjaga berat badannya. Jadi saya juga harus jaga gitu. Benar. Kejadian sih anak saya juga begitu ya. Iya kan? Melihat ayahnya aktif olahraga, dia juga setiap minggu pasti maunya lari. Betul. Itu sangat pengaruh gitu untuk mindset. Tapi cara ngebangunnya gimana? Kadang gini loh, ada komunikasi orang tua, ya dia cuek aja ya, pokoknya masih olahraga, nggak usah ngajak anak lah. Terserah anak masih kecil ini, nanti aja lah. Itu
Itu gimana tuh cara ngebangunnya, dokter? Ya itu memang harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Tetapi dengan melakukan itu dan anak melihat itu pun sudah menjadi Teladan, salah ya? satu menjadi salah satu teladan. Nggak akan bisa langsung berubah secepat itu gitu ya. Oke. Apalagi yang merubah dari yang pola hidup atau pola makannya yang kurang baik menjadi yang lebih sehat, itu nggak mudah gitu, butuh waktu ya. Tapi itu harus dipupuk dari sekarang, dari tingkat keluarga sebetulnya. Oke. Gitu. Kita berarti bicara soal sirkulasi Iya. diabetes ya. Iya. Artinya ketika di rumah sudah ada membentengi hal itu, yang di luar juga harus bikin benteng dong. Betul. Kita butuh ini loh, kayak produk-produk pemanis, ada informasinya yang jujur lah. Iya. Gitu. Itu gimana ya? Supaya terrealisasi gitu. Itu Ya. impian semua orang loh, dokter. Betul sekali, Mbak Eni. Ya itu juga apa ya? Kalau kita lihat salah satu contoh di negara tetangga sebetulnya ya, di Singapura kan itu sudah bisa gitu ya, Ada tuh. bisa terlaksana. Betul. Mungkin Mbak Eni juga pernah lihat ada grade-nya gitu ya. Seingat saya ada pernah salah satu supermarket Di Indonesia. Ya di Indonesia. Dia bikin infografis gitu ya? Iya betul. Oh. Jadi di supermarketnya Iya. dia mengelompokkan yang golongan yang merah, oranye itu kadar gulanya lebih tinggi gitu. Kuning dan hijau kadar gulanya lebih rendah. Artinya kemungkinan lebih sehat lah seperti itu. Ya itu butuh kebijakan dari tingkat pemerintah sih. Apakah nantinya mungkin nggak tahu ya, ini sangat-sangat politis gitu. Apakah nantinya akan ada cukai gula misalnya? Tapi kan sedang ya betul ya? betul. Tapi itu ya banyak ininya lah, banyak sisi politisnya itu dan kebijakan lah itu dari sisi pemerintah yang memang harus ya mungkin kalau mau sifatnya lebih preventif gitu ya. Harusnya itu bisa diwujudkan, minimal mengedukasi bahwa misalnya nggak usah cukai lah ya, tapi yang seperti dilakukan negara tetangga kita gitu, bahwa golongan makanan ini gulanya tinggi, hati-hati gitu. Konsumsinya nggak bisa terlalu banyak, mungkin hanya seminggu atau sebulan Jadi sekali. kalau kita punya potensi, jangan konsumsi itu, Ya, yang lain ada pilihan lain. Betul gitu. Tapi tidak menghalangi juga ya dari pihak penjual makanan untuk tidak menjual itu gitu ya, karena itu akan sangat beririsan sekali gitu. Akan rame ya. Akan rame pasti gitu. Ya kan kita tahu sekarang produk kemasan tuh luar biasa, pesat. Sangat tinggi. Karena kami kalau misalnya mendapatkan pasien yang relatif usianya muda gitu ya, Berapa untuk diabetes. muda itu? Kalau dulu rekomendasi dari perkumpulan endokrinologi itu, perkumpulan kami untuk ahli endokrin ya, dan salah satu concernnya adalah untuk ke diabetes. Dulu itu screening itu di usia 45 tahun. Dulu ya. Sekarang? Tapi sekarang sudah bergeser ya. Oke. Minimal usia 35 tahun itu sudah harus di screening ke arah diabetes mellitus. Ngapa? Karena kita tahu memang untuk diabetes yang tipe-tipenya itu ada banyak lah, ada macam-macam. Tapi yang klasik yang kita tahu itu ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang ya sifatnya genetik. Dia ada kerusakan di kelenjar pankreasnya, dia tidak bisa menghasilkan insulin karena autoimun, dan itu biasanya usianya sangat muda sekali, di bawah 20, di bawah 15 tahun. Ya memang harus butuh insulin gitu. Nah, kalau kita mendapatkan pasien usia muda yang di atas itu, apalagi usia 25, 30 gitu. Nah, itu pengkajian kami untuk ke pasien tersebut itu biasanya lebih banyak. Mengapa? Karena apakah memang ini murni ada genetik atau justru pola makan gitu ya. Seringnya adalah betul yang tadi Mbak Heni katakan, makanan atau minuman justru ya, minuman yang manis ini yang kadar gulanya sangat tinggi. Dalam satu kemasannya mungkin bisa ada 15 sampai 20 gram gula di situ ya. Setelah dikaji ada beberapa pasien yang masih muda itu, ada yang dia sebetulnya faktor risiko keluarganya nggak ada, tapi karena dia selalu minum minuman yang manis itu, beban gulanya tinggi, akhirnya dia terjadi diabetes. Betul, dia sampai terjadi diabetes gitu. Nah, itu kan artinya ada benteng yang runtuh gitu, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan kerjanya gitu. Tidak ada yang mengingatkan lah minimal gitu. Dan ketika dia berkeluarga, tambah lagi resikonya. Iya betul gitu ya, jadinya kan menambah masalah baru. Dan sedihnya adalah
ini tuh sebetulnya bisa dicegah gitu. Diabetes yang tipe 2 inilah katakannya, itu sangat bisa dicegah gitu. Bahkan ada salah satu kelompok studi di luar negeri, di Amerika, mereka targetnya adalah zero diabetes. Targetnya? Iya, Wow. kalau bisa diabetes tuh ya udah nggak ada lagi gitu. Bahkan mungkin untuk pasien-pasien yang ada diabetes, kalau bisa remisi gitu ya, karena ada peluang pasien diabetes itu bisa remisi. Artinya dia bisa gula darahnya terkontrol tanpa obat-obatan. Benar. Gitu. Dan itu sangat-sangat dimungkinkan kalau misalnya fondasi dari kendali diabetesnya, terutama untuk perubahan pola hidup, yaitu pola makan dan aktivitasnya kuat, itu sangat-sangat mungkin bisa dicapai. Meskipun saat remisi juga banyak gangguan. Iya, banyak godaan. Banyak luar sekali biasa. godaan. Betul Mbak. Gelombang godaannya luar biasa Iya. ya. Ya kerasa sih dokter, kita pengennya diputus ya diabetes Ya, ini, betul. mulai dari keluarga. Ya. Nah, pertanyaan saya nih, balik lagi ya. Kenapa sih jadi tema lingkungan kerja ini? Apakah ada catatan khusus dari WHO khususnya gitu Iya, mengenai iya, diabetes ini? Karena Saking meningkatnya. betul, karena ternyata selain survei secara global, Ya. artinya yang tadi saya katakan bahwa prevalensi secara di dunia ya, itu trennya memang semakin meningkat. Ternyata di lingkungan kerja yang melakukan screening, itu juga prevalensi karyawan yang ada diabetes juga meningkat. Dan itu akan menjadi tentu saja akan menjadi beban untuk ya dalam konteks kecil ya perusahaan gitu. Iya juga ya. Selain untuk individunya gitu ya. Karena produktivitas pasti akan Turun. ya. Beban untuk pengobatan justru akan meningkat gitu ya. Jadi mungkin payroll atau gaji yang dikeluarkan untuk karyawan tersebut sebagian besar akan digunakan mungkin untuk pengobatan jadinya gitu. Itu kalau satu, kalau banyak ya tentunya akan meningkat gitu. Dan bisa menjadi stigma juga ketika sudah menjadi komplikasi gitu ya dari diabetesnya. Jadi penyakit lain. Ya, kan diabetes ini kita tahu komplikasinya tinggi ya. Komplikasinya bisa hampir ke semua organ karena masalah di gula ini adalah di pembuluh darah. Ya kita tahu pembuluh darah bisa kemana-mana. Oh iya. Iya, bisa ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Yang paling dekat itu? Itu paling dekat itu, bisa ke otak, bisa menyebabkan stroke, bisa ke kaki, ya menyebabkan gangguan di pembuluh darah kaki, bahkan mungkin bisa sampai harus diamputasi. Bisa ke ginjal, jadi gangguan fungsi ginjal, mungkin harus cuci darah, atau ke mata, pasiennya menjadi buta. Glukoma gitu. ya? Lebih ke retinopati. Retinopati. Jadi retinanya yang kena. Intinya pasiennya jadi nggak bisa melihat, gitu. Dan itu kan akan sangat mengurangi produktivitas. Ini dokter lagi nggak nakut-nakutin ya? Enggak. Ini kajian ilmiah. Betul ya, karena memang faktanya seperti itu. Ya kami suka sedih ketika dapatkan pasien yang usianya masih usia produktif gitu, tapi sudah terjadi komplikasi gitu. Nah itu akan Angkanya banyak dong? lumayan ya. Di Bandung aja? Di Bandung saya belum punya tuh ya datanya ya. Tapi kalau angkanya sih ya dari prevalensi yang meningkat, komplikasinya otomatis dia akan meningkat gitu. Karena kalau sudah ada diabetes ya udah pasti itu nanti akan jadi komplikasi. Kemana-mana ya? Tinggal menunggu waktunya aja nih. Yang kami lakukan adalah ketika sudah mendapatkan pasien dengan diabetes, kita perlambat gitu untuk terjadi diabetesnya, untuk terjadi komplikasinya. Itu kita perlambat gitu. Tapi komplikasi ya mungkin hal-hal yang ya hampir tidak bisa terhindarkan ya kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol. Dan itu kalau misalnya sudah terjadinya di usia produktif ya kita kehilangan satu orang usia produktif kan itu sangat kehilangan lah gitu ya, baik itu untuk dari sisi keluarga pasti ya, untuk dari Pincang lah sisi pasti ya. betul keluarga, negara gitu. Oke. Berarti dok, treatmentnya apa nih untuk mereka yang sudah terindikasi ada diabetes gitu? Selain olahraga, kalau kemarin saya diceritain sama dokter Elvita tuh, coba deh minum air putih gitu. Kalau nanti nggak ada keinginan untuk coba yang manis, berarti sudah teratasi tuh. Kita cuma dehidrasi doang, sebenarnya nggak butuh minuman manis. Ya,
Yang pertama kita harus mengenali dulu diri kita, Oke. ya. Kita berisiko nggak nih gitu, ya. Dari keluarga dulu kita lihat nih, ada nggak ya? Riwayat ya. Riwayat Oke. gitu. Nah. Kalau ada, berarti kan resikonya lebih tinggi nih, gitu. Terus yang kedua, lihat dari pola kita sehari-hari, pola makan kita, ya. Apakah pola-pola makan kita, terutama yang kalau misalnya tinggi gula dan tepung ya, itu risikonya tinggi. Gluten ya, Tepung aduh. apapun bentuknya ya, ya mie, ya misal gorengan dan Ya lain-lain ampun, gitu ya. Apapun saya semua bentuknya. itu dokter. Gitu. Terus bagaimana dengan aktivitas kita gitu ya, baik itu di lingkungan kerja atau di rumah ya, ataupun di luar itu ya, sudah cukup aktif nggak kita ya, apakah target kita untuk olahraga minimal 150 menit per minggu itu sudah tercapai atau belum gitu ya, minimal 5 kali seminggu. Terus screening jangan lupa, minimal di atas kalau udah 35 tahun minimal screening deh. 6 bulan sekali atau Kita lihat dulu. Kalau misalnya belum pernah sama sekali, itu screening. Oke. Kalau misalnya screening ternyata bagus, semua tuh bukan hanya dari laboratorium ya. Misalnya berat badannya ideal gitu ya. Oke. Terus tensinya bagus gitu ya. Terus hasilnya ternyata semua bagus. Nggak perlu 6 bulan sekali, mungkin 2 atau 3 tahun sekali juga boleh diulang lagi. Tapi kalau misalnya ada ya, ada lampu kuning nih gitu ya. hasil screeningnya? Hasil screeningnya ada lampu kuning ya. Tidak harus ada gangguan di laboratorium terlebih dahulu. Tapi misalnya, udah ada gemuk nih gitu ya. Obesitas. Ya, atau lingkar pinggangnya sudah Mulai ya, susah ada tanda kemakmuran. Itu juga lebih Bisa berisiko aja, gitu ya. dokter. Artinya harus screeningnya mungkin lebih sering gitu ya. Apalagi kalau yang memang sudah ada nih, ada diabetes nih gitu ya. Ada diabetes pun tidak semua diabetes juga kalau masih ketemu dalam tahap awal itu nggak harus langsung pakai obat gitu. Tapi Bisa pakai dengan perubahan pola hidup dulu gitu, bisa, sangat-sangat bisa gitu. Tidak semuanya harus langsung obat gitu ya. Tergantung dari ada salah satu pemeriksaan namanya HbA1c untuk melihat kadar gula darah 3 bulan ke belakang nih rata-rata. Udah tinggi nih, masuk diabetes. Tapi ini belum tentu belum harus pakai obat. Itu bisa. Makanya kami sangat menganjurkan untuk early screening gitu. Tujuannya adalah kalaupun misalnya kita ketemu ada diabetes, kita ketemunya lebih awal, lebih dini. Dan peluang untuk terjadinya remisi itu lebih bagus. lebih besar ya. Bagaimana dong kalau misalnya sudah diabetes ternyata harus pakai obat? Ya kita cegah, jangan sampai terjadi komplikasi gitu. Jadi fokus menangani diabetesnya Supaya nggak jadi komplikasi. Tapi toh Bisa nggak? bisa banget ya. Tapi itu Tapi kan diabetes. fondasinya itu, fondasi dari si perubahan pola makan dan pola hidup ini yang paling susah. Lagi-lagi itu ya. Jujur, ini paling susah. Mengedukasi ini untuk pasien yang sudah ada diabetes dan yang sudah puluhan tahun mungkin ya, atau belasan atau puluhan tahun dengan pola hidup yang sama seperti itu yang meningkatkan risiko diabetes, nggak mudah memang gitu. Jadi butuh peran dari anggota keluarga lain yang akan menjadi satpamnya lah gitu ya. Harus aware lah ya. Harus aware gitu. Begitu juga dari lingkungan keluarganya gitu. Kan kadang-kadang kita juga lingkungan kerja maksud saya. Karena lingkungan kerja kan biasanya kita suka dapat saya pernah tugas di rumah sakit kepolisian. Oke. Nah, itu polisi-polisi di screening. Screening yang gemuk, yang lingkar perutnya di atas normal. Ya, dan berat badan di atas normal, itu diminta setiap hari lari. Lari. Ya itu salah satu contoh ya, satu contoh. Diminta untuk lari keliling gitu, untuk keliling dengan tujuan supaya berat badannya turun. Atau saya pernah ikut pelatihan dasar Latsar waktu CPNS di Kementerian Kesehatan. Itu mereka mencontohkannya seperti ini. Ketika kami akan makan, itu makannya bentuknya prasmanan, kayak di kawinan lah atau nikahan gitu. Ya, terus? Nah, terus yang kami lihat, kamu udah ambil piring kan? Terus kami lihat si penyusunan makanannya yang di sebelah piring itu adalah sayur-sayuran dulu. Oh, ngaruh ya? Nasi itu di ujung. Kami kan nggak tahu ya. Waktu itu kami ngambil nasi, ngambil piring, terus kami ke ujung ngambil nasi, dimarahi. Harus dari. Nggak boleh. Balik.
Nggak boleh, itu kan tentara yang jaga yang ngeliatin. Nggak boleh, kembali. Harus dari sayur dulu. Maksudnya adalah kita harus mengisi piring kita, porsi untuk sayuran itu lebih banyak. Jadi setengah piring kita itu kalau bisa isinya sayur-sayuran dulu. Seperempatnya untuk lauk pauk, daging, baru sisanya lagi, seperempatnya lagi yang kecil itu untuk nasi. Gitu. Dan itu 1 bulan kami digembleng seperti itu untuk mengubah pola hidup. Dan itu diharapkan kami tularkan di lingkungan yang paling kecil, yaitu di keluarga. Gitu. Jadi kita mengedukasi bahwa makanannya tuh diambilnya jangan nasi dulu, nasi itu terakhir, sayur dulu. Karena kan piring sehat kan seperti itu idealnya. Paling banyak untuk sayur. Setengahnya ya, seperempatnya untuk lauk pauk, ya, seperempatnya lagi untuk nasi. Gitu. Kalau kita isi nasi dulu, pasti nasinya akan lebih banyak. Kalau di kawinan kan nasi dulu ya. Ya ada prasmanan tuh nasi dulu, banyak dulu. Itu hal-hal kecil sebetulnya yang buat kami itu sederhana sebetulnya ya dari penyusunan seperti itu. Tapi buat saya cukup membekas dan bisa kami tularkan lah istilahnya gitu di lingkungan kecil yang kami bisa tularkan lah gitu ya di keluarga gitu. Industri harus bisa nih. Betul gitu, apalagi industri ya. Jangan sampai terkecoh lah, disuruh kerja terus ya. Iya betul. Tapi nggak diperhatikan. Benar. Dan itu kan menjadi bom waktu ya buat industrinya tersebut gitu. Apalagi ketika ada pekerjaannya yang malah kadang diabetes. Saya kalau lagi lebaran gitu ya, kan orang-orang kalau udah mau jalan-jalan THR tuh bawa biskuit. Oh iya. Saya sih berharapnya dikasih sayur. Buah ya. Buah. Jadi kadang sakit. Enggak juga lah ya, itu lebih sehat kalau menurut saya. Bahkan teman saya di Jakarta, dokter, ini cerita aja ya. Ketika THR itu dia nggak dikasih sembako, kasih bibit tanaman. Oh ya. Sama beberapa umbi-umbian. Bagus ya. Jadi ngapain saya bilang dapat bibit tanaman gitu buat ditanam ya, harus ditanam gitu ya. Itu setiap tahun saya bilang, iya. Bagus. Terus tumbuh nggak? Tumbuh katanya gitu. Dan itu kita konsumsi. Ada yang jeruk bali katanya bibitnya. Kok kreatif banget ya sama. Ya hal kecil ya sebetulnya ya. Iya keren banget loh itu. Jadi, atau kayak ini juga di tempat kerja di rumah sakit, ada di Thailand khusus diabetes. Saya dapat cerita dari senior saya yang kesana. Itu tempat duduknya diganti dengan tahu bola gym itu. Oh iya. Yang bulat itu. Nggak pakai kursi gini. Iya. Buat pilates itu ya. Supaya apa? Supaya kaki itu tetap ngejaga aktif gerak. Nah, jadi mulai besok di El Sinta diganti ya. Jangan kursi gini. Bisa runyam ini audionya goyang nanti. Jadi kakinya tuh harus. Tapi mungkin difasilitasi supaya ketika sudah siaran melakukan aktivitas itu. Betul, gitu. Boleh juga kan? Boleh juga. Atau misalnya setiap udah 2 jam nih kan duduk terus, ya senam kecil-kecil lah, gerak-gerak gitu. Nggak usah yang jemur lah, luar ya, atau ya matahari. Squat kecil-kecilan gitu, melatih otot kaki gitu. Yang penting intinya sih bergerak ya, bergerak gitu. Itu kita harus mulai. Yang seperti tadi saya bilang, ya kita harus ya secara pribadi menyadari bahwa ini kayaknya risiko nih kita nih. Emang kenapa sih kalau nggak gerak gula darahnya ini? Bukan gula darahnya jadi tinggi, tapi bergerak itu membantu menggunakan gula yang kelebihan di dalam darah. Oke. Gitu. Diubah menjadi energi ya? Jadi energi atau disimpan di otot. Disimpan di ya, gula tuh seneng ke otot sebetulnya gitu. Jadi dia banyak kalau ototnya cukup gitu ya, gulanya nggak akan kelebihan nih di darah, dia akan masuk. Gitu. Oke, jadi kebayang nih buat Gen Z ya. Jadi gula tuh nungguin, ayo dong gerak dong gitu. udah malas nih monoton banget sih. Kalau enggak kan dia akan, ya udah saya nunggu aja di darah sini. Gitu. Dokter kita jeda dulu ya. Boleh. Keasikan ngobrol dari tadi nih. Boleh Mbak ini silakan. Dan pendengar Anda masih bisa bertanya ya, bisa via WA dan juga di kolom komentar Instagram. Tetaplah bersama kami. El Shinta Bandung News and Talk. News Update.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan nilai domestik bruto atau PDB pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 6.060 triliun rupiah, sementara atas dasar harga konstan tercatat 3.444,8 triliun rupiah. Edi Mahmud juga menyebut bahwa secara tahunan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana capaian tersebut menegaskan kemampuan ekonomi Indonesia terus tumbuh di tengah tantangan global. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 6.060 triliun rupiah, kemudian atas dasar harga konstan 3.444,8 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Lebih lanjut, Edi Mahmud juga menyampaikan, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 1,43% secara kuartalan, sementara secara kumulatif, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,01% dibandingkan Januari hingga September 2025. El Sinta News Update dipersembahkan oleh Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Gas, tiap buka situs tuh pasti muncul tulisan allow cookies. Kamu biasanya klik aja ya? Iya sih, biar cepet. Emangnya kenapa? Kan cuma cookies, bukan biskuit juga kali. Lucu, tapi serius deh, cookies itu bisa nyimpen data kamu loh, dari lokasi, kebiasaan browsing, sampai akun yang kamu buka. Waduh, berarti kalau aku asal klik, dataku bisa dilacak dong. Iya, makanya jangan asal allow. Baca dulu kebijakannya, pastiin situsnya aman, dan jangan lupa hapus cookies secara berkala. Oke, noted. Mulai sekarang harus klik dengan sadar nih, karena di dunia maya, privasi itu harga diri kan? Bener, jaga datamu, jaga dirimu. Jangan asal klik, jangan asal percaya ya. Top. Pahami dulu sebelum setuju, karena data pribadi adalah identitas digitalmu. Bijak di dunia maya bukan soal takut teknologi, tapi soal tahu bagaimana melindungi diri. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh El Sinta Media Group. El Sinta Bandung News and Talk. Ada pesan WA dari Pak Sony, dokter. Kalau minum pemanis seminggu 3 kali, tapi pemanisnya dari air kelapa, dari buah-buahan, itu bisa menimbulkan diabetes atau tidak? Saya minum kopi sehari semalam 2 kali. Apakah kopi saset itu aman? Karena kopi itu bisa menambah cuan juga. Oke, gimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Sony. Pertanyaannya termasuk pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, Mbak ini gitu, karena apalagi yang buat penikmat kopi gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayaknya kalau belum minum kopi nggak bisa kerja gitu hari ini. Alasan aja. Pada prinsipnya kopi itu sehat. Secara prinsipnya kopi ya, kopi itu sehat sebetulnya. Ada udah banyak lah kayaknya beberapa studi atau penelitian orang yang mengkonsumsi kopi gitu ya. Untuk jantung dia ada proteksi gitu. Jadi untuk mencegah untuk terjadinya ke penyakit jantung cukup baik ya untuk konsumsi kopi gitu, karena tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Mungkin 1 atau 2 cangkir sehari cukup ya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, yang jadi masalah adalah kopi sekarang bermacam-macam ya. Kita kalau ngelihat majemuk ya. Aduh, majemuk sekali Mbak ini ya. Itu ngelihat kopi aja kan, kalau kita mau pesan kopi kan listnya kan banyak banget ya. Brown, waduh, udahlah. Macam-macam. Kadang-kadang ada yang krimnya lebih banyak lah. Kadang-kadang ada yang ini kayaknya nggak ada kopinya, dia banyak susunya. Bener. Gitu. Jadi
yang tadi Pak Sony tanyakan, apalagi konteksnya kopi saset gitu ya. Nah itu harus hati-hati tuh gitu. Yang harus kita lihat adalah kadar gula di saset tersebut ya, tinggi atau enggak gitu ya. Itu harus kita batasi. Saya sih kalau bisa menganjurkan, kalau memang Bapak atau Ibu perlu atau memang harus mengkonsumsi kopi, kalau bisa memang tanpa gula. Apalagi ini tiap hari gitu ya, setiap hari gitu. Karena di luar itu kan kita masih ada makan makanan yang lain ya, yang harus kita konsumsi, yang mungkin sudah mengandung karbohidrat dan gula juga gitu ya. Jadi kopi itu sebagai pelengkap lah ya, dan kalau bisa memang tidak pakai gula. Kalaupun mau pakai gula, mungkin nggak setiap hari gitu ya. Seperti yang tadi, misalnya Pak Sony tanya, misalnya cuma 2 atau 3 kali seminggu, ya silahkan gitu, nggak ada masalah. Atau misalnya diganti pemanisnya pakai tadi ya, misalnya contohnya minum manis air kelapa gitu, boleh, tidak ada masalah gitu. Yang penting tidak. Tapi kan kalorinya juga tinggi ya. Ya, jadi maksudnya tidak berlebihan dan kita tahu kapasitas aktivitas kita gimana sih gini. Jadi dihitung ya. Sebetulnya tidak harus sedetil itu Mbak Eni. Paling gampang adalah kita lihat nih, kalau berat badan kita kayaknya makin naik ya, dari minggu ke minggu. Kerasa, ya? Atau dari bulan ke bulan kayak makin naik. Itu berarti ada konsumsi yang berlebih gitu. Terhadap gula. Apapun, gula sama tepung biasanya, antara dua itulah ya. Kadang-kadang pasien suka tanya gini, dok saya makan udah dijaga, tapi di berat badan tetap naik gitu. Olahraga tuh. Ya, ketika ditanya, betul makan besarnya memang sudah dijaga, tapi misalnya hal yang kecil seperti ini. Ngemil. Betul, ngemilnya ternyata kalau lapar ngemilnya apa gitu. Ada ini dok, gorengan lah, atau misalnya apapun lah gitu ya. Gorengan, wow. Iya gitu, atau kue-kue gitu ya, cake atau minuman gitu ya. Bener, selingan-selingan itu yang susah ditakar tuh dihitung. Nah itu yang menjadi beban gula juga gitu ya. Gitu. Karena untuk pola makan kita punya sih namanya 3J. Apa tuh? Jumlah, jadwal, sama jenisnya gitu. Jadwal tuh kalau bisa memang makan besar tuh 3 kali sehari. Ada pasien-pasien, dok saya kayak tuh udah makan cuma sekali 2 kali, tetap aja berat badan gemuk, tetap aja gula darahnya tinggi. Gitu. Ketika kita mengurangi makan besar, implikasinya adalah kita menjadi lapar. Konsumsi yang cemil-cemilan itu gitu jadinya. Malah bahaya. Malah bahaya. Justru lebih baik makan besarnya kita perbaiki supaya jenis yang tadi yang piring sehat itu harus cukup ya, supaya kenyangnya juga lebih lama. Air putih juga ya? Air putih, betul, lebih banyak memang konsumsi air putih. Karena air gula, apalagi yang kemasan itu jahat sih. Sebetulnya jahat. Kadang-kadang saya suka bilangnya, kadang-kadang mungkin ini lebih jahat dari rokok kayaknya sih minuman. Iya, karena kalau minuman rokok kan ya mau gimana juga udah dipasang ya label itu ya. Label ada berisiko meningkatkan sakit bla bla bla. Kalau gula kan nggak ada. Gitu, nggak ada rambu-rambunya lah gitu. Iya, nggak ada gambarnya kan. Coba ya wafer-wafer itu ada gambar. Nah, apalagi minuman yang manis-manis itu kan bisa itu, dengan soda dan apalagi yang kemasannya yang lucu-lucu, bener. Yang bisa dikonsumsi dari anak-anak gitu. Nah itu es krim juga ya? Ya es krim juga sih, tapi maksudnya ketika kita mau mengkonsumsi makanan yang cemilan atau yang es krim kayak gitu ya, apakah jadinya dilarang atau tidak boleh sama sekali? Boleh gitu ya, boleh. Tapi mungkin tidak dikonsumsi dalam perut kosong gitu. Atau kalau misalnya mau es krim, mungkin dicampur kombinasi sama buah-buahan gitu. Jadi ada seratnya. Gitu. Bagus ya? Maksudnya adalah untuk memperlambat penyerapan gula dari si es krim itu gitu. Jadi diimbangi dengan seratnya. Tapi kalau kita makan es krim dalam perut kosong, gulanya akan langsung naik gitu, tinggi ya. Jadi ya banyak trik-triknya lah gitu. Seperti yang tadi kasus Pak Sony ya, yang ditanyakan, boleh nggak dok masasin? Ya boleh, tapi mungkin nggak tiap hari gitu ya. Kopinya sendiri sih sehat gitu ya, nggak jahat dia tuh. Kopinya mah sehat gitu ya. Jadi saya lagi berjuang tuh untuk mengurangi itu. Iya. Susah sekali. Susah ya. Ya itulah habit ya. Ya. Tapi pelan-pelan sih kayaknya. Cuma cara saya mengurangi itu jadi gini, diseduh. Ya.
tapi tidak dikocek. Jadi kan gulanya ngendap di bawah tuh. Oh iya. Cuma saya cuma minum 2 teguk aja. Iya. Selebihnya saya minum air putih biar tidak mau lagi untuk minum kopi. Ternyata benar. Betul. Setelah 2 teguk, kayaknya pas minum air putih udah nggak mau lagi. Iya. Itu kan sensasi lapar ya. Sensasi lapar tuh. Iya kan yang biasanya 2 kali, sekarang sekali. Iya betul. Ini lagi ngurangin terus nih dokternya. Ya itu kan bisa mulai ditularkan di sini ya. Banyak variasi lah ya. Bener. Untuk kita bisa ini ya. Bisa kita contohkan menjadi untuk di benteng keluarga, dari diabetes, ya. dan juga di lingkungan kerjanya. Ya Mbak Heni lah gitu katakan. Oke. Kalau intermittent fasting, Ya. apakah itu jadi salah satu treatment untuk bisa mengurangi gula darah? Oke. Diet itu macam-macam sebetulnya ya. Banyak banget Banyak sekarang. banyak. Ada diet OCD gitu ya dulu ya yang sangat hits. Intermittent fasting, ada diet apa tuh saya lupa yang garamnya tuh rendah sekali gitu ya. Ada diet keto ya. Oh iya, yang- keto dulu ya. Yang tanpa karbohidrat sama sekali gitu. Sebetulnya diet-diet seperti ini tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kalori. Apapun jenisnya ya. Intinya tuh untuk mengurangi jumlah kalori. Betul. Intermittent fasting ini menjadi salah satu opsi sebetulnya untuk pasien-pasien yang gemuk lah katakanlah seperti itu ya, atau dia ngerasa kayaknya overweight nih badannya Sudah nggak gitu ya, enak atau gitu ya. memang kayaknya saya ada risiko nih untuk diabetes, saya mau intermittent fasting, itu boleh ya, itu bagus. Cuman memang tidak dianjurkan untuk long term, dalam jangka waktu yang lama atau yang panjang gitu ya. Karena ya ketika si berat badan idealnya sudah tercapai, ya kita sebetulnya cukup kembali ke diet yang maintenance aja gitu. Nggak perlu harus intermittent fasting lagi gitu, nggak. Tapi memang intermittent fasting Berapa lama? Sampai si berat badannya tercapai. Karena si berat badan penurunan berat badan itu memang juga nggak boleh terlalu cepat. Drastis. Nggak boleh. Maksimal sebulan mungkin 2 kilo itu udah bagus ya. Sebulan 2 kilo. Nggak muluk-muluk kan sebetulnya ya. Bukan gitu. seminggu 2 kilo? Enggak. Sebulan 2 kilo itu udah bagus. Di konten-konten Instagram tuh, Nah, itu dokter. harus hati-hati. Ya, itu Bener harus nggak sih hati-hati. itu? Ya, itu harus hati-hati karena ketika berat badannya turun terlalu cepat, Drastis. berarti kan ada kadar lemak yang berkurang terlalu banyak. Oke. Itu akan mempengaruhi hormon-hormon di tubuh. Yang lain. Iya, hormon yang lain. Jadi memang tidak dianjurkan untuk terlalu cepat. Ada beberapa kasus juga berat badan terlalu cepat malah muncul batu empedu gitu. Itu bisa berisiko juga gitu kalau terlalu cepat. Jadi memang harus pelan-pelan gitu. Nah, intermittent fasting ini bisa menjadi salah satu lah ya, bisa menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan gitu. Ada studi juga untuk yang pasien-pasien diabetes yang mungkin kadar gula darahnya HbA1-nya nggak terlalu tinggi ya. Mereka diberikan pola intermittent fasting ini, akhirnya bisa menjadi remisi. Jadi bebas obat gitu ya. Tapi itu dengan ini ya, dengan pemantauannya cukup ketat gitu. Dan disesuaikan dengan kondisi betul. tubuh. Jadi yang intermittent fasting itu ya bisa menjadi salah satu opsi sih gitu ya. Tapi harus terukur, terpantau, dan memang harus ada ininya, harus ada badan tuh di challenge. Jadi nggak langsung 16 jam puasa gitu, enggak. Jadi harus pelan-pelan. 8 jam. 8 jam dulu. 10 jam, 12 jam, 14 jam gitu. Karena badan kita kan juga adaptasi. Ya contohnya bulan puasa lah. Bulan puasa. Iya sih. Buat minggu pertama, kedua pasti berat badan turun. Karena Ya karena badan kan belum adaptasi itu ketika kita makannya dikurangin gitu. Iya sih. Tapi udah minggu ketiga, keempat itu cenderung stagnan atau bahkan naik lagi. Gitu, karena kita jam-jamnya segitu-segitu aja ya. Jadi badan memang kita tuh pinter ada triknya juga lah untuk intermittent fasting. Tapi itu intinya sih ya itu menjadi salah satu contoh gitu ya. Kalau misalnya ada yang suka, saya suka diet keto gitu ya, enggak karbohidrat sama sekali. Untuk jangka panjang nggak bagus gitu, tidak sehat gitu ya, karena karbohidrat tetap butuh ya. Tetap butuh, badan tetap butuh karbohidrat. Ada penelitian juga yang karbohidratnya terlalu tinggi dan terlalu rendah itu risiko untuk kejadian penyakit jantung dan struknya juga tinggi ternyata. Gitu emang harus seimbang gitu. Jadi nggak boleh tanpa karbo sama sekali tuh, jangka waktu panjang itu juga nggak bagus sebetulnya gitu. Jadi intinya sih diet-diet seperti itu tujuannya adalah untuk mencapai si berat badan ideal gitu. Ketika sudah tercapai ideal,
kita bisa balik lagi ke diet untuk memaintain Maintenance itu aja aja. ya. Kita udah tahu nih, berat Nurunin badan lagi. kita segini ya, udah cukup. Berarti ya yang makanan-makanan yang kira-kiranya akan membuat menumpuk menjadi lemak ya harus dihindari gitu supaya nggak gemuk lagi. Disitulah perjuangannya. Betul sekali. Gitu. Dokter Iwan, terakhir ya, tadi kita bicara soal diabetes, ternyata ada tipenya. Oh, iya. Tipe 5 katanya. Iya. Apa itu diabetes tipe 5? Ya, betul Mbak Heni. Jadi dulu waktu saya mulai sekolah itu diabetes itu cuma ada 4. Diabetes tipe 1, 2 tadi kita sudah singgung ya, sudah bahas. Terus ada diabetes tipe lain. Tipe lain ini ada kondisi penyakit lain yang kalau kita atasi mungkin diabetesnya bisa diatasi gitu ya. Misalnya ada gangguan di pankreas, misalnya ada karena obat-obatan glukokortikoid gitu ya. Dan yang keempat ini diabetes gestasional, artinya pada ibu-ibu hamil gitu ya. Yang setelah mungkin setelah melahirkan dia bisa akan normal lagi atau mungkin akan lanjut ke diabetes tipe 2. Nah, jadi ada forum diabetes internasional nih ya. Tahun ini mereka mempropose menunjukkan bahwa ada nih sekarang nih diabetes tipe 5 gitu. Iya, apa nih diabetes tipe 5 gitu kan baru lagi gitu ya. Jadi diabetes tipe 5 ini ternyata dilihat di populasi di Asia dan Afrika yang kebanyakan anak-anaknya dulunya itu adalah yang berat badan lahirnya rendah atau kurang gizi gitu. Jadi yang perawakannya kecil gitu ya. Yang terjadi adalah si kelenjar pankreasnya dia tidak tumbuh dengan optimal, tidak terbentuk dengan optimal. Artinya kapasitas dia untuk mengeluarkan hormon insulin itu tidak seoptimal yang semestinya gitu. Dalam perjalanannya dengan perubahan pola hidup, pola makan secara global ya, yang lebih banyak makan makanan yang istilahnya junk food, terus makan makanan yang ultra proses ya, yang sosis dan lain-lain lah seperti contohnya itu, membuat si populasi ini yang tadi kurus nih jadi overweight atau obesitas gitu. Dan kita tahu overweight ya atau obesitas ini membuat badan ini menjadi bukan kebal ya, istilahnya resisten. Dia tidak peka terhadap hormon insulin. Badan kalau misalnya menemukan hal ini, dia akan menggenjot si pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Masalahnya populasi ini kelenjar pankreasnya tidak optimal terbentuknya. Jadi diabetesnya terbentuknya lebih awal, lebih dini gitu ya. Dan ini menjadi concern ya, karena populasinya ada populasi yang berisiko gitu. Dan kenapa sampai kayaknya harus dibuat nih kategori diabetes tipe 5 gitu ya, supaya kita aware ketika kita menghadapi ada misalnya ya anggota keluarga kita atau saudara kita yang mungkin berat badan lahirnya nggak cukup ya, nggak ideal atau kecil, atau misalnya kita lihat atau anak kita sendiri misalnya kayak kecil nih gitu ya, kurus gitu, gede-gede sih ya gitu. Terus kita orang tua kan pengennya catch up gitu supaya kelihatannya cabi gitu ya. Itu hati-hati ya, karena akan berisiko untuk terjadi diabetes gitu. Nah ini yang jadi sudah banyak kasusnya. Justru dibuat klasifikasi karena memang banyak gitu. Di Indonesia? Di Indonesia cukup banyak gitu ya, cukup banyak karena ternyata yang ini kita sebutnya dulu tipe lain. Jadi kita ketika kayaknya ini ditemukan, kita ketemu pasien-pasien diabetes yang usianya masih relatif muda, tapi kayaknya bukan diabetes tipe 1 dan perawakannya gemuk. Kalau tipe 1 kan kurus ya. Gitu, kurus, kecil gitu. Tapi kalau ini tuh kok kan gemuk, tapi kok udah diabetes, tapi kok masih muda gitu. Nah ini dikelompokkan gitu. Ternyata ditarik riwayatnya, oh ada yang sama nih, makanya disebutlah ada diabetes tipe 5. Berarti catatan nih untuk ibu-ibu yang gemes anaknya nggak gede-gede nih ya. Betul. Harus konsultasi saja lah ya. Betul sekali Mbak ini. Lebih baik konsultasi, jangan hanya supaya
bapak ibunya puas ngeliat anaknya gemuk, Iya. tapi kasihan anaknya ya jadinya Betul. nantinya dia akan jadi diabetes gitu. Oke, ya karena juga nggak tahan juga kalau dikatain kurang gizi tuh anaknya, gitu ya. Ya itu makanya Stunting tuh stunting. ya Nah. bentengnya harus dikuatkan di situ. Oke, jadi bisa langsung tanya ya ke Bisa yang langsung tanya. mengerti Ya. mengenai hal ini, jangan Betul. cuma dengar-dengar dari. Betul. Apalagi tambahin suplemen, nah ini bahaya juga Wah, itu tuh. bahaya sekali, karena kita nggak tahu Boleh ya. nggak sih anak kecil pakai suplemen? Saya tuh suka ditanya pasien ya. Kita tuh suka ditanya pasien, "Dok, boleh nggak saya minum herbal ini, herbal itu?" gitu ya. Kami nggak anti herbal, tapi kadang kami juga suka nanya, herbalnya bentuk apa dulu nih gitu kan. Kalau dia bentuknya pil, bentuknya kapsul, hati-hati ya. Oke. Karena kita nggak tahu tuh isinya apaan gitu ya. Murni nggak herbal. Kalau madu boleh kan? Madu boleh. Tapi maksudnya gini, saya kalau misalnya dok saya mau bikin ini rebusan daun ini gitu kan, bikin sendiri bu gitu, bikin sendiri. Oh silakan gitu kan, nggak masalah gitu kan. Ya kadang-kadang mungkin ngebantu ya, kadang-kadang mungkin ngebantu ya pasiennya jadi makannya mungkin bisa jadi lebih dijaga atau mungkin gula darahnya lebih terkontrol Terjaga, gitu iya. ya. Dan kita tahu bahwa dia membuat sendiri gitu dengan bahan-bahan yang memang alami, dia buat sendiri, itu silahkan. Tapi ketika ada yang sudah jadi, nah itu harus cek dan recheck mungkin ya Mbak ini ya, betul nggak isinya murni herbal atau ya kita nggak tahu. Apalagi kalau nggak ada BPOM-nya. Wah itu jangan deh. Kadang-kadang suka ditambah obat-obatan gitu ya supaya ya lebih terasa khasiatnya katanya sih begitu. Tapi herbal sendiri sih kalau misalnya membuat sendiri sih nggak masalah. Kita masuk sesi terakhir. Silakan, Mau Mbak pesan Eni. apa buat pendengar El Sinta Bandung mengenai Hari Diabetes Dunia ini sedunia? Oke, jadi untuk para pendengar El Sinta, sesuai dengan tema untuk pembicaraan kita hari ini ya Mbak Eni ya, bahwa keluarga dan lingkungan kerja menjadi benteng ya. Jadi kami ingin menitipkan kepada para pendengar El Sinta, mulailah dari diri sendiri ya, dari keluarga Anda sendiri ya, dan dari lingkungan kerja sendiri supaya kita tidak menjadi diabetes gitu ya, dengan cara mengubah pola makan, pola hidup ya, screening rutin teratur ya, dan aktivitas yang tinggi ya, olahraga gitu. Jadi intinya itu sih ya, nggak ada yang aneh-aneh kok sebetulnya. Oke, someday kita ketemu lagi tahun depan, Insya mungkin Allah. jumlah diabetes di Indonesia menurun ya. Amin ya. Mudah-mudahan ya minimal tidak bertambah. Minimal tidak bertambah gitu. Oke, baik. Dokter terima kasih ya Sama-sama, sudah Mbak hadir Eni. di Sama-sama. studio El Sinta Bandung. Sehat selalu Insya dan Allah. luar biasa banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan kita pagi hari ini. Ya alhamdulillah. Terima kasih, Baik. mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Eni dan pendengar El Sinta. Oke. Ya. Dan pendengar, saya Heni Firdawati Nurudri. Terima kasih, sampai jumpa. El Sinta Bandung